Perkenalkan, nama saya Kurnia Maisaroh, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Majapahit. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi bilingualisme dan diglosia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bilingualisme. Apakah yang dimaksud dengan bilingualisme? Jadi, bilingualisme ini adalah pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Adapun orang yang menggunakan dua bahasa tersebut disebut dengan bilingual atau dwi bahasawan. Sedangkan kemampuan untuk menggunakan kedua bahasa tersebut disebut dengan bilingualitas. Lantas, kapan penggunaan kedua bahasa itu secara bergantian? Penutur bilingual menggunakan bahasa ibu atau bahasa kedua sesuai dengan konteks situasi dan kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan konsep sosiolinguistik. Siapa berbicara, dengan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan dengan tujuan apa. Maksudnya bagaimana? Jadi pergantian bahasa oleh seorang bilingual itu berdasarkan sesuai dengan situasi dan kebutuhannya. Jadi pergantian bahasa satu atau bahasa ibu dengan bahasa keduanya itu sesuai dengan kebutuhan dan konteks situasinya. Kemudian sejauh mana bahasa ibu dapat mempengaruhi bahasa kedua atau sebaliknya? Nah, hal tersebut berkaitan dengan kefasihan penutur bilingual dalam menggunakan dua bahasa. Biasanya penguasaan bahasa ibu lebih baik karena dipelajari sejak kecil dalam keluarga, baru kemudian mempelajari bahasa kedua. Penguasaan bahasa ibu yang lebih baik dan sering digunakan sangat memungkinkan penggunaan bahasa ibu penutur bilingual akan mempengaruhi bahasa keduanya. Akan tetapi, jika bahasa ibu jarang digunakan dan terus-menerus menggunakan bahasa kedua, maka kemungkinan besar bahasa kedua akan mempengaruhi bahasa ibu. Jadi kalau ditanya sejauh mana bahasa satu dengan bahasa dua ini saling mempengaruhi, ya, itu tergantung dengan penutur tersebut. Apakah penutur tersebut lebih fasih menggunakan bahasa satu atau bahasa ibu, atau justru karena menggunakan bahasa kedua terus-menerus jadi dia lebih fasih di bahasa kedua. Nah, kefasihan ini salah satu faktor yang mempengaruhi sejauh mana bahasa itu mempengaruhi bahasa lainnya. Jadi misalnya fasihan bahasa pertama atau bahasa ibu, nah bisa jadi bahasa ibu ini lebih mempengaruhi bahasa keduanya dan sebaliknya. Kemudian, apakah bilingualisme berlaku untuk perseorangan atau sekelompok masyarakat tutur? Nah, pada pertanyaan ini kita menghadirkan 3 pendapat tokoh. Yang pertama yaitu menurut Mackey tahun 1968. Beliau berpendapat bahwa bilingualisme itu milik individu-individu. Sedangkan pendapat kedua menurut Oksar tahun 1972 berpendapat bahwa bilingualisme bukan hanya milik individu, tetapi juga milik kelompok seseorang penutur atau kelompok beberapa orang penutur. Kemudian pendapat yang terakhir yaitu pendapat Wolf tahun 1974 mengatakan bahwa salah satu ciri dari bilingualisme adalah digunakannya dua bahasa atau lebih oleh seorang atau kelompok orang dengan tidak ada peranan tertentu dari kedua bahasa itu. Jadi masing-masing dari ketiga ahli tersebut memiliki pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa bilingual hanya bisa dilakukan oleh individu-individu. Ada juga yang berpendapat bahwa bilingualisme
bisa dilakukan oleh kelompok orang atau kelompok masyarakat tutur. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa bilingualisme dapat dilakukan oleh keduanya, yaitu individu dan kelompok masyarakat tutur. Itu tadi mengenai materi bilingualisme. Kemudian kita beranjak mengenai materi diglosia. Apakah yang dimaksud dengan diglosia? Diglosia merupakan situasi kebahasaan yang menunjukkan adanya penggunaan bahasa tinggi atau kita sebut dengan ragam T dengan bahasa rendah atau ragam R yang disesuaikan dengan situasi komunikasinya. Ragam tinggi digunakan untuk berkomunikasi pada situasi resmi seperti pada lingkup pemerintahan dan pendidikan, sedangkan ragam rendah atau ragam R digunakan pada situasi tidak resmi seperti percakapan dengan teman saat terjadi transaksi jual beli dan lain sebagainya. Jadi diglosia ini dapat kita simpulkan bahwa diglosia ini mengenai penggunaan bahasa ragam T atau tinggi dan juga ragam R atau rendah. Masing-masing ragam ini berbeda penggunaannya sesuai dengan situasi komunikasinya. Misalnya pada situasi pemerintahan atau pendidikan menggunakan ragam T atau ragam tinggi, sedangkan pada situasi berbincang antar teman atau jual beli dan lain sebagainya menggunakan ragam R atau rendah. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai materi bilingualisme dan juga diglosia. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Apabila ada salah atau kekurangan bisa teman-teman tambahkan melalui kolom komentar. Semoga penyampaian materi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan bisa mudah dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.